Shalom. Saya boleh dong dengar katakan shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, brother sister. Saya percaya keadaan kita pagi hari ini luar biasa. Amin. Karena hari ini juga adalah hari yang luar biasa, di mana hari Pentakos Tuhan mencurahkan rohnya atas saudara dan saya. Dan kita perlu Roh Kudus. Amin. Karena sebagai apa? Penolong, penghibur untuk setiap kita. Maka itu biar pagi ini kita rindu-rindukan Dia. Biar Dia memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Yang mau kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita bersyukur. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat ya Aba. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Layak Kau disembah, ditinggikan nama-Mu di atas segalanya. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Dia yang layak. Yesus Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Oh, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di Hokjot seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami merindu-rindukan-Mu Tuhan. Kami rindu aliran kuasa Roh Kudus memenuhi gereja-Mu, memenuhi setiap kami Tuhan. Sehingga mesbah-Mu di tempat ini terus terbakar, menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Hiramaya Shana Ramoya Sani. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu
hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, demikian hati kami kepadamu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalir Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh, pulihkanku, pulih, katakan mengalir Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih. Biar musik saja mengalir Tuhan, oh. Mari kita sembah, rindukan Dia mengalir di tempat ini. Yes God, oh Rabaya Syakarna Ralabaya Ralabaya, Engkau yang kami nanti-nantikan Tuhan. Oh Rabaya Syakara Ralabaya 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 Ralabaya. Mari terus sembah Dia, oh sembah Dia, oh penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Oh Rabaya Syakara Ralabaya 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 Ralabaya, Sikina Ralabaya Naralamoya Shana Namaya Si, oh Rabaya Syakara Ralabaya Ralabaya, oh Rabakara Ralabaya Ralabaya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir dengan lembut menuju setiap kami. Amin. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, oh pulihkanku
Sembah Dia, rindukan kuasanya mengalir di tempat ini. Oh, syaralama naralamo, Yesus Tuhan. Oh, Kau kami nantikan, Yesus Tuhan. Hirabaya sakaralabaya nalabayana. Oh, syakamaya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, irabaya sakaralaba, Jesus. Urabaya sikiralabaya nalabaya. Oh, Ramaya Sharamaya Shandi, jamah setiap kami ya Tuhan, jamah kami. Ya sikiralabaya nalababa. Oh, Ramaya, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kasih kirabakara baba. Oh, Ramaya sakalabaya. Shakamaya sanamaya se. Yesus Tuhan, tinggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Abah. Shakamaya se. Mengalir kuasa-Mu. Yes kan? Wow, Dia ada di sini. Penuhi setiap kami. Oh, dengan Roh-Mu Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Ya. Oh, yes Lord. Sikirabaya naraba. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Berjumpa dengan-Mu, ini kerinduan kami. Yes God. Betapa indahnya dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Rabaya Syakara. Yes, nikmati hadirat-Nya. Terima kasih Roh Kudus. Oh Rabaya Syakana Rabba. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun anak-anak-Nya. Makasih Tuhan. Oh Rabaya Syakana. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Bawalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati
seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Biar musik saja nyanyikan lagu ini dengan lembut. Satu hal yang kami rindu. Kami rindu bersekutu denganmu Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, Tuhan lebih rindu kepada anak-anaknya. Lebih dari apa yang kau rindukan. Bahwa kami lebih dekat Tuhan. Bahwa setiap kami lebih dekat lagi. Mari angkat tanganmu sama-sama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku Jesus. Oh, satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, bawalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Oh, curahkanlah, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Oh, curahkanlah. Curahkan kuasa-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Come on. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curah. Mari Bapak Ibu yang percaya, saudara kita semua bangkit berdiri. Come on brother sister. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah. Come on. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita berfirman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah Tuhan pada pagi yang spesial hari ini. Bila pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja.
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan tiada yang mustahil ya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang sangat baik buat kami. Engkau bukan hanya memberikan janji-janji-Mu, Engkau bukan hanya memberikan perintah-perintah-Mu, tetapi Engkau juga memberikan Roh-Mu buat kami. Ada pribadi yang hadir dalam hidup kami, yang masuk dalam hidup kami, menjadi kekuatan buat kami, menjadi penghibur, menjadi pemimpin, menjadi pengingat buat kami. Supaya hidup kami boleh selalu melekat sama Tuhan, hidup kami boleh selalu selaras sama Tuhan, bahkan hidup kami selalu penuh dengan kemenangan. Dunia boleh bergejolak, ekonomi boleh semakin tidak pasti, tetapi kami bersyukur kami punya Allah yang pasti. Dan Roh Kudus-Mu yang ada dalam kami yang akan terus memimpin kami, supaya kami boleh mengalahkan dunia. Bahkan kami boleh semakin naik, kami boleh berada dari satu puncak kepada puncak yang lain. Kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati berkat-berkat-Mu yang berlimpah, limpah, limpah, limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di hari Pentakosta ini, aku berdoa Tuhan, supaya Engkau melawat setiap kami, memenuhi setiap kami. Buka paradigma kami Tuhan, supaya kami boleh semakin tahu kebenaran itu. Karena kami tahu Tuhan, siapapun yang mengenal kebenaran itu akan membebaskan kami. Dan kami mau dibebaskan, kami gak mau hidup dalam ketakutan, kami gak mau hidup dalam belenggu, kami mau hidup bebas. Oleh karena itu Tuhan, buka paradigma kami, supaya kami boleh mengenal kebenaran itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, shalom. Semua dalam keadaan baik, sehat ya. Oke, hari ini hari yang spesial banget. Karena hari ini adalah puncak dari peringatan Hari Besar Kristen. Seperti 10 hari lalu sudah saya sampaikan, kita punya 5 hari raya Kristen. Dan hari ini adalah hari yang kelima, puncaknya. Nomor 1, masih ingat? Nomor 1 apa? Natal. Nomor 2,
Nomor 2, Jumat Agung. Kayaknya mesti bikin kuis. Nomor 3, Paskah. Nomor 4, kenaikan. Dan nomor 5 adalah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Hari Raya Pentakosta sama seperti Paskah. Jadi perjanjian baru sangat dipengaruhi oleh perjanjian lama. Jadi ada beberapa hari raya dalam perjanjian baru yang memiliki nama yang sama, tapi menggambarkan event atau kejadian yang berbeda. Untuk Pentakosta sama dengan Paskah, karena di perjanjian lama kita mengenal ada Paskah. Di perjanjian baru ada Paskah. Kalau perjanjian baru, Paskah artinya apa? Kebangkitan, kemenangan. Manusia dibebaskan dari dosa. Perjanjian lama, Paskah adalah orang Israel merayakan kebebasan dari perbudakan di Mesir. Nah, 50 hari setelah Paskah ada Pentakosta. Pentakosta artinya adalah hari ke-50, Pentakosta. Jadi kenapa disebut Pentakosta hari ke-50? Roh Kudus dicurahkan. Itu di perjanjian baru. Di perjanjian lama, orang Israel dibebaskan dari perbudakan. Mereka juga 50 hari setelahnya mengalami Pentakosta. Karena 50 hari setelah Paskah, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata 50 hari setelahnya mereka berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dan Tuhan memberikan 613 hukum. 613 hukum itu 10-nya adalah hukum Allah. Sisanya bicara tentang hukum sivil atau hukum bernegara dan hukum ibadah. Tetapi 10 hukum ini mutlak. Nah, dan mereka merayakan itu sebagai Pentakosta, turunnya hukum Allah. Dan itu di perjanjian lama ya. Jadi di perjanjian lama bicara tentang hukum, orang Israel diberi hukum, diberi aturan, diberi perintah. Dan luar biasanya setelah Tuhan memberi hukum, memberi aturan, memberi perintah, ayat-ayat setelahnya dengan literally, dengan hurufiah, dengan letterlek mengatakan bahwa kalau orang Israel mentaati setiap hukum Tuhan, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan akan memberikan hujan pada musimnya, sehingga bangsa Israel akan menikmati hasil bumi dengan berlimpah-limpah. Bahkan setelahnya berkatnya meningkat, bukan cuma bicara tentang berkat jasmani, ayat-ayat setelahnya mengatakan kalau orang Israel mentaati hukum-hukum Tuhan, Tuhan akan mengangkat bangsa Israel menjadi harta kesayangannya Tuhan. Ini semua ada ayatnya. Jadi sekali lagi saya ulang, Paskah di perjanjian lama bicara tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. 50 hari setelahnya, setelah dibebaskan dari perbudakan, diberi hukum, diberi aturan, diberi arahan. Kamu harus begini ya, harus begini ya, harus begini ya, harus begini ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Dan ayat-ayat setelah bicara tentang hukum, Tuhan ngomong, kalau kamu mentaatinya, aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Dan ayatnya dilanjutkan dengan berkat yang meningkat. Bukan cuma berkat yang berlimpah-limpah, tapi Tuhan ngomong, kalau kamu mentaati hukum-hukum itu, kamu akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Nah, menarik karena beberapa bulan saya membaca perjalanan bangsa Israel dalam pembacaan secara pribadi ya. Saya membaca perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel ini harus
saya akui mencerminkan manusia banget. Karena kadang-kadang taat, kadang-kadang kumat. Jadi Kristen tomat mereka. Tobat, kumat, tobat, kumat. Dan luar biasa Tuhan konsekuen dan konsisten dengan janjinya. Kalau orang Israel taat sama perintah Tuhan, Tuhan memberkati. Mereka punya kerajaan yang makin kuat. Mereka ditakuti oleh tetangga-tetangganya. Itu dicatat dalam kitab Tawarikh, dalam kitab Raja-Raja. Dicatat dengan detail. Tetapi waktu bangsa Israel tidak taat sama Tuhan, pertanian, perkebunan, peternakan gagal. Negara-negara lain, bangsa-bangsa lain menyerbu Israel. Jadi waktu saya baca itu berbulan-bulan ceritanya kayak begitu, ceritanya kayak begitu, ceritanya kayak begitu. Dalam hati saya berjanji sama Tuhan. Enak banget kalau taat sama Tuhan. Dan saya harap yang mau begini bukan cuma saya. Karena kalau taat sama Tuhan, sama kayak bangsa Israel. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya nyata. Itu bangsa Israel ditulis jelas dalam kitab Tawarikh, dalam kitab Raja-Raja, dalam kitab Hakim-Hakim. Itu kan sejarah bangsa Israel. Kalau bangsa Israel takut sama Tuhan, taat sama hukum-hukumnya, itu tetangga-tetangganya otomatis takut. Tetapi waktu bangsa Israel melanggar, waduh, itu peternakan, perkebunan, pertanian bisa gagal panen, bisa begitu banyak belalang, bisa begitu banyak hama, dan negara-negara tetangganya bisa berani menyerang Israel. Jadi waktu saya membaca cerita itu fakta otentik, very obvious. Kalau kita taat sama Tuhan, kita nurut sama perintahnya, kita menjauhi larangan-larangannya, berkat-berkatnya nyata. Apalagi kita yang hidup di tahun 2025, di mana dibilang uncertainties, penuh dengan ketidakpastian. Ekonomi makin tidak pasti, geopolitik makin tidak pasti. Tetapi waktu saya semakin bergaul dengan firman Tuhan, Tuhan ngasih janji-janji. Kalau dunia semakin tidak pasti, justru di saat ini Maliaki 3 ayat 18 akan digenapi. Orang yang sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan, akan Tuhan bawa semakin naik, semakin naik, semakin naik. Jadi dunia akan melihat, oh pantes hidupmu begitu karena kamu dekat sama Tuhan sih. Dan sebaliknya orang akan melihat, pantes hidup lu tiarap, lu gak setia sama Tuhan. Jadi akan membawa dunia pada sebuah pengertian, benar berarti satu-satunya juru selamat hanya Yesus Kristus. Itu. Nah, masuk perjanjian baru, Paskah bicara tentang kemerdekaan, kemenangan dari dosa. Kalau tadi dari penjajahan, dari perbudakan, mirip. Perjanjian baru bicara tentang kemenangan, kebebasan dari ikatan dosa. Tadi kita udah nyanyi, ikatan belenggu dosa dipatahkan, yes. 50 hari setelahnya, kalau di perjanjian lama, orang Israel diberi hukum, tetapi Pentakosta di perjanjian baru 50 hari setelah hari kemerdekaan, hari kemenangan, hari pembebasan, 50 hari setelah Paskah di perjanjian baru, orang Kristen, bukan orang Israel lagi, tapi orang Kristen, bukan diberi hukum, bukan diberi perintah, bukan diberi aturan, tapi diberi Roh Kudus yang akan membimbing kita, menyertai kita, menolong kita untuk taat akan firman-Nya. Saudara ngelihat nggak hubungannya? Kalau di perjanjian lama dikasih firman, dikasih aturan, dikasih hukum, manusia susah banget nurutnya. Walaupun contohnya udah telek, kalau nurut diberkati,
kalau nggak nurut dikutuk. Contohnya udah telek. Nah, di perjanjian baru udah nggak dikasih hukum lagi, udah nggak dikasih aturan lagi, udah nggak dikasih apa tadi? Hukum, aturan, perintah lagi, tetapi dikasih roh. Karena roh inilah yang akan memampukan kita hidup seturut dengan maunya Tuhan. Makanya kita perlu banget menerima Roh Kudus itu. Kita perlu banget bukan hanya menerima, kita nurut sama Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus yang akan membuat hidup kita align, selaras dengan maunya Tuhan. Kalau kadang-kadang kita secara daging pengen marah, pengen berontak, tiba-tiba ada Roh Kudus yang ngingetin kita. Jangan deh. Oh iya ya bener. Selalu ada begitu. Lagi nyetir enak-enak, jalan dipotong, wah rasanya pengen bales. Ada yang ngingetin, oh iya. Ada yang cari gara-gara, rasanya pengen loh ngelawan, pengen loh, tanda kutip, membela diri. Tetapi Roh Kudus yang di dalam kita ngingetin, oh iya, oke. Di depan ada orang ketinggalan HP, waduh berkat nih, siapa bilang itu berkat, itu cobaan tau gak? Udah pengen kita ambil, tapi Roh Kudus ingetin, oh iya. Jadi saya harap saudara nangkep bedanya. Di perjanjian lama sama-sama Paskah bicara pembebasan, dan 50 hari setelahnya diberi hukum. Dan di perjanjian baru Paskah bicara pembebasan dari dosa, dan kali ini bukan cuman udah gak dikasih hukum lagi, karena harapannya kita semua udah tahu hukum itu, tetapi kita dikasih Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk mentaati hukum-hukum Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya sekarang, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tolong ya Yan, di depan sudah ada sih dalam bahasa Inggris. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita lihat kata-kata ini dulu, menjadi saksiku. Kita akan bisa menjadi saksi Tuhan kalau hidup kita menampilkan Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Kita bisa menjadi saksi Tuhan kalau hidup kita menampilkan Tuhan. Kita bisa menjadi saksi Kristus kalau hidup kita menampilkan Kristus. Nah, gimana caranya menampilkan Kristus? Ya tadi, kalau hidup kita dipimpin sama Roh Kudus. Karena faktanya waktu kita dikasih tahu, waktu kita dikasih hukum, kasih perintah, kasih aturan, pengen nurut. Petrus berkata, roh penurut, tapi daging lemah. Pengen nurut. Tetapi dalam diri manusia sendiri terjadi pertempuran antara mau nurut sama enggak. Nah, makanya Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi saksi Kristus. Dalam kitab Roma dan Korintus, itu semua ada ayatnya. Menghemat waktu aja saya nggak ajak kita buka. Ada sebuah istilah yang menjadi visi GBI. Keserupaan dengan Kristus. Itu visi GBI. Visi GBI menjadi serupa dengan Kristus. Christ likeness. Jadi bicara menjadi saksi Kristus tidak bisa tidak waktu kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Nggak mungkin dong. Kalau kita nggak serupa dengan Kristus, terus kita bilang, ayo ikut aku. Karena aku serupa dengan Kristus. Waduh, orang kan ngeliat. Saya nggak tahu saudara ngelihat saya seperti apa. Tapi ada satu ayat yang selalu mengganggu saya. Tanda kutip mengganggu.
Ayat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Nanti kalau di sorga, selain ketemu Tuhan Yesus, saya mau ketemu Rasul Paulus. Saya mau kasih salam, saya mau kasih hormat. Mungkin saya mau cium tangannya juga. Karena dia berani menulis, dalam bahasa Indonesia ditulis, ikutlah aku karena aku mengikuti Kristus. Tapi dalam bahasa Inggris tidak menggunakan kata follow me. Kan ikut mesti follow me ya. Tapi bahasa Inggris nggak ditulis follow me because I'm following Christ. Dalam bahasa Inggris ditulis imitate me. Tirulah aku karena aku meniru Kristus. Kenapa tadi saya ngomong ayat yang mengganggu saya? Saya terus terang belum berani ngomong itu ke saudara-saudara. Belum berani ngomong itu ke istri saya dan anak-anak saya. Jujur, saya nggak berani ngomong sama mereka. Kan mereka yang tahu hidup saya setiap hari. Bukan setiap hari, setiap jam. Bukan setiap jam, setiap detik. Saya nggak berani ngomong sama mereka. Tirulah aku, karena aku meniru Kristus. Mereka bisa ngomong, bener aja lu. Jadi terjemahan bahasa Inggrisnya, imitate me, tirulah aku. Rasul Paulus yang ngomong. Because I'm imitating Christ. Nah itu, saya berusaha. Karena menurut BRC, ya San ya, menurut BRC, anak-anak muda itu bertobat bukan karena khotbah, bukan karena pujian penyembahan, tapi anak-anak muda bertobat karena keteladanan sang pemimpin. Setuju nggak saudara? Ini menurut BRC. BRC apa sih? Bilangan Research Center. Bilangan Research Center itu sukanya bikin survei tentang kekristenan di Indonesia. Jadi sebagai pemimpin saya sadar dituntut keteladanannya. Nah kembali ke ayat yang tadi ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita akan menjadi saksi Kristus kalau kita menampilkan Kristus dalam hidup kita. Nah menampilkan Kristus dalam hidup kita di mana? Gitu kan? Dan kapan? Nah ini ada petunjuknya. Jadi hari ini saya mau ajak kita membedah ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini kan ayat emasnya hari Pentakosta. Di mana dan kapan? Ada 3 tempat di sini. Nomor 1 Yerusalem, nomor 2 Yudea, nomor 3 Samaria. Dan yang keempat sampai ujung bumi. Tapi kita lihat dulu Yerusalem. Jadi Rasul Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul dengan jelas mengatakan kita harus menampilkan Kristus nomor 1 di Yerusalem. Yerusalem itu bicara apa? Yerusalem itu bicara circle terkecil. Lingkaran terdekat kita. Siapakah lingkaran terdekat kita? Siapa lingkaran terdekat kita? Siapa lingkaran terdekat kita? Keluarga. Jadilah orang yang menampilkan Kristus nomor 1 di keluarga. Kayak tadi saya ngomong, setiap kali saya baca, saya ingat ayat yang tadi, saya ditantang sama Paulus. Kamu udah berani belum ngomong? Udahlah jangan muluk-muluk sama dunia. Udahlah jangan muluk-muluk sama gereja. Sama keluarga dulu. Imitate me because I'm imitating Christ. Waduh saya ngomong sama Paulus. Belum berani bos. Karena saya masih banyak kekurangan. Nah Lukas mengatakan kita harus menampilkan Kristus nomor 1 Yerusalem. Inner circle kita. Your closest circle. Nah, tetapi beberapa teolog memberikan pengertian yang lain. Inner circle nggak bicara tentang gereja, nggak bicara tentang keluarga saja. Ternyata Yerusalem inner circle bicara tentang gereja juga. Karena orang Israel zaman dulu ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi Yerusalem bicara tentang komunitas gereja kita. Jadi kalau tadi ada yang berkata Yerusalem bicara tentang keluarga,
Bagaimana kalau keluarganya belum percaya Tuhan Yesus? Oh iya, berarti Yerusalemnya adalah gereja. Kita harus jadi orang-orang yang menampilkan Kristus di dalam gereja. Nah kalau tadi inner circle-nya keluarga, kita bilang agak susah. Kenapa? Kita susah pakai topeng di rumah. Tapi kalau inner circle-nya gereja, harus saya akui kayaknya lebih gampang. Karena kalau orang ngelihat saya di gereja kelihatannya fine-fine aja, baik-baik aja. Orang ngelihat saudara di gereja kelihatannya fine-fine aja, baik-baik aja. Nah, tapi ayatnya dilanjutkan. Enggak cuma di Yerusalem, enggak cuma di inner circle, enggak cuma di closest circle. Kita harus meningkat di seluruh Yudea. Yudea itu adalah circle yang lebih besar, tapi masih ada hubungannya sama kita. Jadi aplikasinya, kalau Yerusalem tadi keluarga atau gereja, Yudea bicara keluarga yang lebih besar, atau Yudea bicara tentang teman-teman sekolah kita, atau teman-teman kerja kita. Karena kita masih memiliki attachment di situ, memiliki homogenitas di situ, ada kesamaan. Nah ini semakin besar tantangannya. Banyak orang Kristen jago jadi berkat di dalam gereja. Bahkan ada istilah gini, saya mau pakai istilah ini supaya saudara semakin nangkep. Orang itu kalau di gereja lebih baik dari malaikat. Tapi kalau di luar gereja lebih jahat daripada setan. Waduh, ada yang ngomong gitu? Ada. Nah, ini kan challenge buat kita. Kalau di gereja menampilkan Kristus, waduh gampang. Semua ini udah kayak malaikat. Nih kalau dari depan sini Son ya, kita foto aura nih. Semuanya di atas nih ada lingkaran bersinar. Kalau dengerin khotbah sungguh-sungguh, waduh. Kalau PPW tadi ya Son ya, waduh. Sungguh-sungguh. Tapi pas keluar dari ruang ibadah, keluar dari gedung gereja, masih enggak lebih baik daripada malaikat? Atau sebaliknya, lebih jahat daripada setan? Setan aja minta ampun, gue enggak sejahat lu, tau enggak? Waduh. Nah, challenge-nya, tantangannya, kita menjadi saksi Kristus, memiliki keserupaan dengan Kristus, bukan cuma di gereja, tetapi meningkat di circle yang lebih besar, namanya Yudea. Keluarga yang besar, lingkaran yang lebih besar, tempat bermain kita, tempat berkomunitas kita, tempat kita sekolah, tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, tempat kita berdagang. Masih enggak menampilkan Kristus? Masih enggak? Nah, next-nya Lukas menggambarkan kita harus menampilkan Kristus bukan cuma di Yerusalem, bukan cuma di Yudea, tapi di Samaria. Nah, Samaria ini challenge-nya completely different. Karena Samaria tidak ada yang homogen dengan kita sama sekali. Kalau tadi saya katakan circle pertama Yerusalem, itu circle terdekat. Circle yang kedua Yudea itu bicara tempat yang lebih besar, lebih luas, tetapi masih memiliki homogenitas, kesamaan dengan kita. Tetapi Samaria, it is completely different world, dunia yang beda. Dan Lukas menantang kita untuk menampilkan Kristus di tempat yang sama sekali kita beda. Saya nggak tahu aplikasi dalam hidup saudara apa. Mungkin waktu ketemu klien yang kita nggak kenal sama sekali, yang bahasanya beda sama sekali, yang agamanya beda, yang prinsip hidupnya beda. Maybe, bisa juga kan? Nah, waktu kita ketemu orang yang completely different, from different world, from
different perspective, from different belief, ternyata Lukas juga tetap men-challenge kita. Kita tetap harus jadi saksi Kristus. Bisa nggak? Mau nggak? Dan akhirnya sampai ke ujung-ujung bumi. Di tengah-tengah keluarga kita juga harus jadi berkat. Di tengah-tengah usaha, pekerjaan, studi kita harus jadi berkat. Dan ini tercermin banget dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi Tuhan panggil kita bukan hanya di gereja. Makanya hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, jadi garam dunia, jadi terang dunia. Saya sangat bersyukur banget. Bahkan saya mendoakan saudara-saudara setiap hari. Siapa yang saya doakan setiap hari? Yang mendukung pelayanan di Hope. Saya doakan. Saya bersyukur yang mendukung pelayanan di Hope makin banyak. Dan bukan cuma makin banyak, makin berkomitmen. Saya senang banget loh. Jadi nggak ada saya pun, saya ngelihat Hope ini bisa tetap running. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, sekali lagi saya bersyukur, saya berterima kasih. Saudara-saudara melakukan tugas yang extraordinary. Gereja ini tetap running walaupun tidak ada saya, tidak ada Pastor Lina. Tetapi saya mau katakan, kita punya panggilan yang lebih besar. Tuhan tidak panggil kita hanya buat di dalam gereja. Tuhan panggil kita untuk menjadi garam buat dunia ini. Menjadi terang buat dunia ini. Itu kan. Jadi selama kita hidup, ingat, Tuhan panggil kita menjadi garam buat dunia. Terang buat dunia. Nah, sejujur-jujurnya, hal itu nggak mungkin kita lakukan dengan kemampuan sendiri. Makanya kita butuh Roh Kudus. Jadi saya berdoa bukan secara khusus nanti, ya mungkin kalau nanti Tuhan gerakan, let's do it, ya saudara. Tapi secara khusus saya berdoa hari ini, sejak saudara-saudara masuk dalam ruang ibadah ini, Roh Kudus sudah menjamah setiap kita. Jadi kita diingatkan, kita butuh Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang berguna di dalam gereja, tetapi juga menjadi orang-orang yang berguna di luar gereja. Di dalam gereja hebat, pelayanannya hebat, tetapi di luar sana orang juga ngelihat, wah, hidup kita itu ada gunanya, ada manfaatnya, ada benefitnya. Nah, bicara garam dan terang, udah sering saya katakan, udah sering saya bagikan. Nomor satu, menjadi garam dan terang itu bicara tentang menjadi orang yang berguna. Karena ayat atau kalimat selanjutnya, kalau garam kehilangan keasinannya, tidak ada gunanya dan diinjak orang. Jadi nomor satu saya terjemahkan, menjadi garam dan terang itu bicara menjadi orang yang berguna. Jadilah orang yang berguna di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam gereja, tetapi juga dalam setiap komunitas di mana kita terlibat. Jangan sampai ada yang ngomong, baik ngomong di depan secara vulgar, tetapi juga mungkin ada yang ngomong di belakang secara sembunyi-sembunyi. Ngomong gini, ada lu, nggak ada bedanya. Waduh, sakit banget loh kalau dia main gitu. Sakit nggak? Sakit. Dan saya mau katakan hari ini, setiap saudara berharga buat Hope Church. Setiap saudara. Jadi jangan pernah ada yang mikir, aduh, gue datang nggak ada bedanya. Enggak. Saudara datang itu ada bedanya.
Nah, tapi kalau kita tidak menunjukkan kita berguna, jangan salahin orang kalau ada yang ngomong, ada lu, nggak ada bedanya. Sebagai seorang daddy, sebagai seorang suami, akan sangat menyedihkan. Bukan cuma menyedihkan, itu kayak digores dalam banget. Kalau istri, kalau anak-anak ngomong, ada daddy, nggak ada bedanya. Waduh, sakit. Bener nggak daddy di sini? Makanya saya adalah suami, adalah ayah yang nggak malu tuh nyapu, ngepel, cuci piring, nggak. Karena setidaknya saya mau menunjukkan saya ada gunanya di rumah. Jadi saudara boleh meneladani saya. Laki itu tidak haram untuk pegang sapu. Walaupun saya tahu ada orang yang, laki masa nyapu? Emang gue pikirin? Saya tetap nyapu di rumah. Kalau perlu ngepel, setiap hari tetap cuci piring. Bener nggak, Bi? Mana Mami? Nggak dengerin ya? Mungkin waktu dia denger bisa meneteskan air mata. Suaminya mau nyuci piring. Jadi waktu dia pulang ke rumah, kan pas keluar. Pas dia pulang ke rumah, dapurnya bersih, dapurnya rapi. Tidak-tidaknya saya membuktikan, saya berguna di rumah. Saya berguna di gereja. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita harus berguna. Karena itu perintah Tuhan. Kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi dimanapun, di tempat pekerjaan kita. Jadi kita bekerja, kalau saya nanya sama saudara kerja buat apa sih? Cari duit, Pastor. Bener. Tapi saya nggak setuju kata-kata cari duit. Menghasilkan income itu kata-kata yang lebih baik. Cari duit kayak lagi, duit di mana cari-cari gitu ya. Making money. Jadi benar kita kerja untuk menghasilkan income, punya pendapatan. Tetapi selain itu kita juga harus pastikan dimanapun kita berada, termasuk dalam pekerjaan kita. Kita harus berguna, bermanfaat, kita berfungsi buat mereka. Dan yang berikutnya, garam dan terang dunia bicara tentang ayat 16 yang berbuat baik. Jadilah orang yang berbuat baik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi kalau ada kesempatan berbuat baik, jangan hitung-hitungan. Hitung-hitungannya apa gunanya buat gua? Loh, kadang-kadang gak ada gunanya buat kita pun, tapi kalau itu kesempatan berbuat baik, lakukan itu. Karena itu perintah Tuhan. Jangan pernah nanya, untungnya apa buat gua? Memang gak ada untungnya. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk berbuat baik, berbuat baik. Yang mau katakan yes. Yang mau banget katakan yes. Berbuat baik. Kenapa? Ayatnya jelas mengatakan, karena kalau kita berbuat baik, dunia akan memuliakan Bapa di sorga. Jelas ayatnya. Jadi berbuat baik bukan cuma di gereja. Wah, kalau di gereja baik banget. Malaikat aja kalah. Sampai malaikat nyembah-nyembah. Wah, lu Nathan baik banget. Tapi di luar gereja juga tetap harus berbuat baik. Sampai malaikat kasih jempol. Wah, lu bener, konsisten. Dimanapun berbuat baik. Jangan kayak tadi, di dalam gereja lebih baik dari malaikat, di luar gereja setan aja kalah jahat. Jangan dong. Dimanapun kita mau berbuat baik. Yang mau berbuat baik katakan yes sekali lagi. Ini menarik. Saya suka baca buku, saudara tahu saya suka baca buku. Dan saya sudah cerita sama Pastor Lina juga. Ada beberapa buku yang saya baca bicara tentang kekayaan, prosperity.
Dan mereka bukan orang Kristen. Dan waktu saya baca, waktu mereka cerita, rahasia untuk hidup kaya raya. Dari berbagai macam tokoh, saya nggak usah sebut namanya, mungkin sudah tahu lah tokoh-tokoh kaya di dunia ini. Dan menarik, salah satu rahasia mereka bisa jadi kaya raya, mereka berkata salah satu poin yang mereka bagikan adalah selalu berbuat baik. Waduh, waktu saya baca, ini orang Kristen ya, kalau nggak berbuat baik, kalah nih. Jadi jangan pernah ngomong nanti kalau gue udah kaya berbuat baik. Loh, justru karena sebelum kaya, berbuat baik. Bahasa mereka gini. Universe, alam semesta akan melihat kita itu suka nolong orang. Jadi alam semesta, universe akan semakin memihak kita. Itu bahasa mereka. Jadi waktu saya baca, ya ini orang Kristen nggak ngerti rahasia ini. Universe itu kan bukan bicara alam semesta. Kita bahkan tahu pencipta universe. Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau Allah pencipta melihat kita suka nolong orang, bukan cuma universe memihak kita, Allah memihak kita. Jadi yang belum berbuat baik, mulai berbuat baik. Mau nggak? Mau nggak? Mau ya? Bukan cuma di gereja, dimanapun. Yang mau kata yes? Nih ya, malaikat nyatet nih ya. Habis ibadah ini selesai, kalau ada yang minta tolong, jangan ngomong, pas bener tadi khotbahnya gitu. Iya memang pas. Memang. Jadi setelah selesai ibadah ini, kalau ada yang tiba-tiba HP-nya bunyi, WA atau telepon, tolongin gue dong. Nah itu, sebuah ujian. Kita mau jadi pelaku firman atau enggak? Nah, menjadi garam dan terang dunia berikutnya, bicara tentang hidup yang berprestasi. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, jadilah orang yang berprestasi. Karena orang yang berprestasi itu dilihat orang. Kalau orang tidak berprestasi, dipandang rendah, tidak dilihat orang. Dan Tuhan sudah kasih tahu, kasih clue-nya. Jadi garam, jadi terang. Terang itu tidak ditaruh di bawah gantang, tidak di bawah baskom, tidak di bawah tempayan. Tapi terang itu ditaruh di tempat yang tinggi. Itu kan bicara tentang hidup berprestasi. Nah waktu hidup kita berprestasi, orang ngelihat kita, mereka akan melihat ada sinar kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Nah hidup berprestasi itu saya mau katakan gak gampang. Penuh perjuangan untuk jadi orang berprestasi itu gak gampang. Belajar yang benar, kerja yang benar supaya berprestasi. Makanya orang Kristen itu tidak boleh malas. Salah satu dosa terbesar, Billy Graham menulis 7 deadly sins, 7 dosa yang mematikan. Saya kaget tuh waktu saya baca bukunya. 7 deadly sins. Salah satunya adalah malas. Jadi orang Kristen nggak boleh malas. Ngomong kanan kirinya, jangan malas ya. Kenapa kita nggak boleh malas? Kita harus berprestasi. Saya masih muda kan ya? Seperti saudara bisa lihat. Tapi saya terus diingatkan, jangan pernah mikir pensiun. Benar. Selama masih ada nafas dalam paru-paru saya, selama masih ada kekuatan dalam tubuh saya harus berprestasi. Karena itu bukan mau saya, itu maunya Tuhan. Jadi jangan mikir
aduh nanti someday aku mau bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Enggak. Hidup ini bukan cuman buat aku. Kan saya pernah sharing ya, pernah bersaksi kepada saudara-saudara semua. Beberapa tahun lalu, waktu saya ulang tahun, Pastor Lina dan anak-anak nggak ngasih kado. Saya pernah cerita kan? Kita kan punya kebiasaan kalau ulang tahun saling ngasih kado. Tapi tahun itu saya nggak dikasih kado. Dan dulu yang jadi juru bicaranya Phoebe. Mungkin yang paling kecil jadi juru bicara, supaya saya nggak marah kali ini. Yang jadi juru bicara gini, Daddy, this year we are not going to give you any presents. Because we see you have everything you need. Di situ saya mau nangis loh. Beneran saya mau nangis. Bukan karena nggak dikasih kado ya. Karena orang terdekat saya saja sudah melihat Tuhan memberikan segala yang saya butuhkan. Itu orang terdekat saya aja ngelihat Tuhan sudah kasih semua yang saya butuhkan. Nah jadi kalau saya mikirin diri saya aja, saya nggak mau repot-repot lagi. He has given me everything I need. Jadi ngapain gue repot-repot? Tapi saya sadar, saya masih punya istri, anak-anak yang perlu saya nafkahi. Saya masih punya jemaat yang perlu saya layani. Saya masih dipercaya di BPD, saya masih dipercaya di beberapa tempat yang lain. Dan saya harus terus berjuang, bukan buat saya sendiri. Saya mau berguna buat orang lain. Yang mau katakan yes. Dan semuanya itu sekali lagi saya katakan, nggak bisa kita lakukan sendiri. Kembali ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi. Makanya kita butuh Roh Kudus. Kalau kemampuan diri sendiri nggak mampu. Kita butuh Roh Kudus. Nah, saya mau rangkum sebelum kita akan tutup. Jadi ada 3 layer, ada 3 tingkatan. Waktu Roh Kudus membaptis kita, waktu kita menerima baptisan Roh Kudus, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, manifestasinya apa sih yang terjadi? Boleh lanjut ke pasal 2 Yan, Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 menceritakan dengan detail waktu Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid berdiam di sebuah tempat. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan ini ada di pengakuan iman GBI yang setiap minggu ketiga kita baca sama-sama. Betul ya? Ingat kan? Waktu kita mengalami baptisan Roh Kudus, kita akan berkata-kata dengan bahasa lain. Bahasa aslinya glosolali, bahasa lidah. Tetapi orang lebih nyaman dengan kata-kata bahasa roh, yang nggak apa-apa, nggak salah. Jadi manifestasi pertama yang kita alami waktu kita mengalami baptisan Roh Kudus, kita akan memiliki pengalaman. Saya nggak ngomong itu kemampuan ya, karena berbahasa lidah is not ability. Bahasa lidah adalah karunia. Jadi kalau ada yang nanya, kamu bisa bahasa roh nggak? Kamu bisa bahasa lidah nggak? Itu pertanyaan yang salah. Karena berbahasa lidah atau berbahasa roh bukan ability. Jadi bukan nanya, kau bisa nggak? Bukan. Pertanyaannya, kamu berbahasa roh atau tidak? Kenapa? Karena berbahasa lidah atau berbahasa roh itu karunia, bukan ability. Jadi nomor 1, manifestasi yang kita dapat waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus. Ini saya ngomong begini bukan karena orang GBI, tapi Alkitab yang ngajar.
kita kan berbahasa lidah, berbahasa roh. Jadi kalau saudara ada yang belum punya pengalaman seperti itu, nggak salah minta sama Tuhan. Itu ada pengalaman yang berharga. Dan salah satu fungsi berbahasa lidah atau berbahasa roh adalah Roh Kudus yang di dalam kita menyatakan keinginan kita, menyatakan permohonan kita, menyatakan keadaan kita kepada Tuhan dengan bahasa yang kita nggak ngerti. Mungkin saking besarnya tantangan yang kita hadapi. Mungkin saking kita galaunya luar biasa. Kita sampai nggak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Terus tiba-tiba roh Tuhan, Roh Kudus yang di dalam kita ambil alih. Overtake doa kita. Atau take over doa kita. Dan kita tiba-tiba berbahasa sesuatu yang kita sendiri nggak ngerti. Kenapa? Karena roh kita sedang berkomunikasi dengan roh Tuhan. Dahsyat nggak? Dan itu nggak bisa dialami oleh orang-orang lain. Hanya orang yang terhubung sama Tuhan aja yang bisa ngalamin itu. Itu manifestasi yang pertama. Jadi buat saudara yang sudah mengalami manifestasi itu, jangan sombong juga. Karena itu baru tanda awal. Karena Alkitab mengajarkan manifestasi berikutnya, orang yang dibaptis Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin Roh Kudus, manifestasi berikutnya adalah hidupnya mencerminkan 9 karakter ilahi. Galatia 5 ayat 21-22. Apa 9 karakter ilahi itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi saudara yang sudah berbahasa roh, berbahasa lidah, good. Yuk kita gandengan tangan, jalan sama-sama. We go to the next level. Apa? Ingat, kita dipanggil untuk menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, menjadi saksi Kristus, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Kita tidak berbahasa lidah di luar Yerusalem. Betul nggak? Betul nggak? Setuju nggak sama saya? Kalau kita cuman bangga dengan modal bahasa lidah, dunia nggak kenal bahasa lidah. Dunia nggak tahu. Yang dunia kenal apa? 9 ini. Bahkan kalimat berikutnya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 9 ini. Makanya sudah berbahasa lidah, berbahasa roh, yuk saya ajak kita gandengan tangan, we go to the next level. Kita harus mencerminkan 9 ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Kenapa? Karena yang dunia kenal, ya 9 hal ini. Ingat panggilan kita bukan cuma di Yerusalem ya. Yudea, Samaria, ujung bumi. Jadi itu manifestasi yang berikutnya. Dan manifestasi yang berikutnya, the ultimate, the superior, the supreme manifestation adalah hidup dengan kuasa Roh Kudus. Hidup dengan kuasa Roh Kudus maksudnya apa? Punya keberanian untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus. Waktu kita sudah menampilkan 9 karakter ini, lanjut, bukan cuma menampilkan 9 karakter ini saja, tapi kita harus mulai bicara sama dunia. Aku punya Tuhan Yesus.
Dan ternyata yang layer terakhir ini bukan cuma bicara kuasa untuk bicara, tetapi bicara tentang Tuhan akan memampukan kita untuk setia sampai akhir. Ini manifestasi yang terbesar. Jadi bahasa roh bagus. Ayo naik kelas. Naik kelasnya apa? 9 karakter. Udah gitu jangan puas. Naik kelas. Hidup dengan kuasa Roh Kudus. Yes. Dan hidup dengan kuasa salah satu bentuknya adalah setia sampai akhir. Apapun yang kita hadapi. Saudara mau? Yuk bangkit berdiri sama-sama. Biar kita manfaatkan beberapa menit ini. Setiap hati, setiap pikiran boleh fokus sama Tuhan. Kita sudah dengar pesan-pesan Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Hari ini kami gak cuma dengar pesan Tuhan, tetapi hari ini kami mau dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Biar setiap kali pesan-pesan-Mu disampaikan, bahkan setiap kali ada kesempatan seperti hari ini, setiap kami dilawat oleh Tuhan, kami mau mengalami manifestasi demi manifestasi itu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar setiap langkah hidup kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Biar kata-kata kami bisa membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Kata-kata kami bisa menghibur hati yang terluka. Tindakan-tindakan kami bisa mencelikan mata yang buta. Mereka yang selama ini tidak melihat kasih Kristus. Mereka yang selama ini tidak melihat kemuliaan Tuhan. Waktu mereka berjumpa dengan kami, mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ada Tuhan yang mengasihi mereka. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidupku. Pakai hidupku. Pakai hidupku Tuhan. Untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Untuk menghibur hati yang terluka. Untuk mencelikan mata yang buta. Pakai hidupku. Pakai hidup kami. Pakai kami Hope Church. Kami yakin Tuhan. Kalau setiap kami yang ada di Hope Church melakukan hal ini, Hope Church akan diberkati Tuhan. Jiwa-jiwa baru akan berdatangan. Mereka yang dibebaskan. Mereka yang dihiburkan. Mereka yang dicelikkan matanya. Mereka menjumpai Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu pakai kami Tuhan, pakai kami. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Aku secara khusus berdoa buat gerejamu di tempat ini. Engkau sudah banyak melakukan hal yang ajaib dan besar. Tetapi hari ini aku secara khusus berdoa. Lawat setiap pribadi. Lawat setiap kami Tuhan. Aku berdoa setiap kami bukan hanya melihat. Setiap kami bukan hanya mendengar. Tapi setiap kami mengalami Roh Kudus sendiri.
Biar manifestasi-manifestasi tadi terjadi dalam hidup kami. Bukan hanya berbahasa roh, walaupun itu baik, walaupun itu penting. Tetapi kami mau menampilkan 9 karakter Kristus. Bahkan kami mau hidup dengan kuasa Roh Kudus. Di mana kami bisa menolong orang, membebaskan orang, menghiburkan orang. Dan kami mau hidup setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga yang mereka wakili Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir hari ini. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Apapun yang kami lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Bahkan setiap effort, setiap usaha yang kami lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Setiap persembahan yang kami persembahkan gak pernah sia-sia. Kau berkati Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap kami, berkati Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, menghibur kita, ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Limpahkan berkat